Kami ada di daerah reruntuhan kota Laodikia kuno, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pilar-pilarnya. Ya, ada juga bekas kuil di sana pada tempo dulu. Sebentar saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke gereja Tuhan yang ada di Laodikia, yang dipercaya oleh para ahli arkeolog, ya, dan mereka meyakini tempat ini merupakan peninggalan daripada gereja jemaat Laodikia. Mari kita lihat bersama-sama. Cukup megah sekali, Bapak Ibu. Ini dalamnya gereja Laodikia zaman purba. Besar sekali. Ya. Diketahui bahwa jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya raya secara materi karena mereka berbisnis dengan baik. Dan itu pasti berkontribusi terhadap tempat ibadah yang mereka miliki. Saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Menang. Kami berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan dipelihara oleh Tuhan dalam keberkatan dan pertolongan Tuhan. Kami sedang ada di daerah reruntuhan kota tua atau kota purba Laodikia. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada kanopi di atas sana, di belakang sana itu di bawah kanopi itu dipercaya sebagai gereja yang ada di Laodikia. Ya, gereja yang cukup besar, cukup megah, ya. Cukup hebat karena penduduk Laodikia itu tingkat ekonominya tinggi sekali. Dan saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita semua berdasarkan situs ini. Itu dalam Wahyu 3 ayat 15-17 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tak dingin atau panas, aku muntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu, kota Laodikia ini adalah kota purba yang cukup modern dan cukup maju. Ekonomi berkembang. Dikatakan di sini merupakan salah satu asal mula dunia perbankan, ya, dikembangkan dalam bisnis masa dulu. Lalu mereka punya produk wool warna hitam tua yang cukup qualified untuk musim dingin dan orang beli kesini. Lalu mereka menjual juga salep untuk penisilin mata, ya, untuk obat mata. Dan begitu berlimpah sumber kekayaan alam di sini, dan mereka menjadi sebuah kota yang begitu kuat ekonominya dan kaya raya. Dan ada tradisi mengatakan karena kekayaan inilah tinggi per kapitanya, mereka punya mata uang sendiri. Ya, punya mata uang sendiri, dan mata uang mereka lebih tinggi daripada mata uang Romawi yang beredar pada zaman dulu, sehingga Roma cukup terganggu dengan kondisi ini. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu, dengan latar belakang seperti ini, kita tahu bahwa jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya raya. Mereka kuat secara ekonomi, kuat secara finance, mereka memiliki materi yang cukup. Ya, kalau Bapak Ibu lihat tadi bentuk wujud daripada gereja mereka cukup besar, mereka bisa bangun gereja yang cukup besar. Namun mereka punya masalah. Dalam pandangan Tuhan mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka suam-suam kuku katanya. Ya, mereka di sini dataran tinggi Bapak Ibu, ya. Lalu mereka mendapatkan air panas dari Hierapolis di atas sana, dapat air dingin dari dataran rendah. Dan ketika air dari Hierapolis dibawa kemari Bapak Ibu, itu bercampur belerang, khasiatnya tinggi, jadi tidak berguna sehingga dimuntahkan katanya. Apa kaitannya Bapak Ibu antara kekayaan mereka dengan kondisi mereka suam-suam kuku? Ketika saya pelajari rupanya Bapak Ibu, karena jemaat Laodikia itu punya kemapanan ekonomi, punya kekayaan materi yang berlimpah, ini membuat mereka seolah-olah tidak butuh Tuhan.
Jadi kalau mereka beribadah, mereka secara formalitas saja. Kadang-kadang sesuka-suka hati mereka ibadah, mereka berdoa, mereka kebaktian, mereka pelayanan sesuka hati mereka tanpa ada perasaan yang kuat kepada Tuhan. Bahkan kalau Tuhan melihat dari kacamata Tuhan bahwa mereka lebih mengandalkan kekayaan materi mereka lebih daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Jadi mereka menjalankan hidup beragama ya juga, tapi iman mereka, rohani mereka tidak benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam dunia modern kita tidak menafikan bahwa kita butuh uang, kita perlu sukses, kita perlu maju. Namun jangan terjebak dengan penyakit jemaat Laodikia. Karena kita membutuhkan uang, materi, kekayaan, mengejarnya. Sehingga kita mengesampingkan Tuhan. Atau kita pikir dengan kekayaan keberhasilan saya nggak butuh Tuhan lagi. Kalau itu sikap kita Bapak Ibu, maka kita suam-suam di hadapan Tuhan. Bahkan saya mendorong saudara perlu maju, saudara perlu sukses, saudara perlu berlimpah. Namun di pihak lain, sebaiknya kita semakin bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan memakai apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Dijauhkan kita dari suam kuku, dijauhkan kita dari sifat mengandalkan kekayaan materi, tetap kita mengandalkan Tuhan agar kita disenangi Tuhan dan dicintai Tuhan dan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Kiranya renungan menjadi berkat buat saudara. Tuhan memberkati.